Shalom semuanya. Selamat tahun baru, baik yang ada di gereja maupun yang ikut melalui Zoom. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 1 Januari 2024. Hari ini kita dihadapkan pada satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 tentang ucapan berkat seorang imam. Itu tanda bagi kita bahwa tahun ini kita akan berjalan dengan berkat-berkat Tuhan. Ada yang bilang amin? Nah, perhatikan saudara-saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya." Kenapa Harun dan anak-anaknya? Karena keluarga ini ditetapkan sebagai imam. Dan tugas imam itu yang pertama ialah menghubungkan umat dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kepada umat. Dan yang ketiga, mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Kemudian gereja memahaminya sebagai sebuah jabatan imam. Dalam gereja-gereja reformasi, kita mengenal 3 jabatan gereja pada diri Yesus, yaitu Yesus sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Nah, dalam pemahaman itu, pada gereja-gereja reformasi dihubungkan dengan 3 jabatan gereja, yaitu pendeta, penatua, diaken. Pendeta itu disebut nabi yang memberitakan firman. Raja itu penatua yang mengorganisir dan memimpin gereja. Dan imam itu diaken yang melayani meja. Belakangan pengertian macam begitu sudah tidak lagi menjadi pemahaman gereja. Karena terbukti di beberapa gereja jabatan diaken tidak dipakai lagi dalam struktur pengambilan keputusan. Perkembangan teologi semacam ini memang jadi ranahnya para akademisi dan para hamba Tuhan. Tapi satu yang penting yang kita renungkan hari ini ialah Yesus adalah imam besar, imam agung yang tidak hanya mempersembahkan kurban, tapi dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi keselamatan manusia. Imam Harun dan anak-anaknya diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan berkat ini. 3 ucapan berkat, dan kalau kita perhatikan masing-masing punya 2 kata kerja. Berarti ucapan ini dia aktif dan langsung menyentuh problematika umat manusia. Perhatikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di situ ada 2 kata kerja, memberkati dan melindungi. Berikutnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di situ ada kata menyinari dan memberi. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
menghadapkan dan memberi. Dan ini sifatnya personal. Berkat yang datang kepada setiap pribadi. Karena dia bilang, Tuhan memberkati engkau. Pribadi ini kemudian dia berdampak dalam komunitas. Jadi ucapan berkat imam ini dikejar, dibutuhkan semua orang. Saya percaya masyarakat modern termasuk kita ya, juga ingin diberkati. Tidak peduli apakah dia beragama atau tidak, tapi orang suka diberkati. Di gereja-gereja tertentu yang saya pernah layani, terutama di daerah-daerah, biasanya kalau lagi ibadah, mereka berdiri luar, yang ngobrol di halaman, kan itu pemandangan yang biasa. Tapi begitu mereka dengar di akhir ibadah, berkat mau diucapkan, semua orang langsung lari ke dalam, bahkan taruh tangan begini dan membungkukkan badan untuk mau diberkati. Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena apa? Berkat itu tidak bisa datang begitu saja. Berkat itu datang karena ada sebab akibat. Bagaimana mungkin orang tidak mendengar kebenaran? Bagaimana mungkin orang tidak mengaku siapa dirinya? Bagaimana mungkin orang tidak mengaku siapa Tuhan? Tiba-tiba dia soalkan dirinya untuk diberkati. Tidak mungkin. Allah tidak boleh dipermainkan. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan umat dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi spirit mengejar berkat itu harus kita ubah. Kita kejar Tuhan. Kita cari Tuhan. Cari firman-Nya. Dan berkat itu akan datang kepadamu. Berkat ini bukan semata-mata soal materi. Berkat ini bukan semata-mata soal barang. Dan berkat ini, perhatikan dia bilang, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Untuk apa punya harta yang banyak? Untuk apa punya jabatan yang besar? Tapi tidak ada perlindungan Tuhan. Maka berkat jangan dihubungkan semata-mata pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Hal-hal sifatnya physically, yang dapat dilihat dan diraba. Tapi ada berkat yang jauh lebih hebat, yaitu perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan tidak terlihat dengan kasat mata, tapi kita bisa rasa. Orang Ambon bilang, beta rasa. Bahasa orang di daerah kami, beta senglia antua, tapi beta rasa. Aku enggak lihat Tuhan, tapi aku rasa perlindungan Tuhan itu. Jadi berkat yang pertama yang diucapkan ialah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saya percaya kita semua, tidak peduli jabatan apapun, tidak peduli seberapa banyak hartamu, tapi engkau butuh perlindungan Tuhan. Engkau butuh berkat dari Tuhan. Apa problem orang Israel di padang gurun? Problem orang Israel di padang gurun ialah mereka kejar berkat dan bukan mencari sumber berkat. Dan itu juga problem gereja modern. Problem banyak anak-anak Tuhan yang cari berkatnya, maunya diberkati, tapi tidak cari Allah, sumber berkat itu. Maka mari kita ubah cara kita memahami berkat Tuhan. Kita semua butuh berkat. Haleluya.
Saya juga butuh berkat itu. Tapi jangan terikat pada barangnya, pada bendanya, tapi cari sumbernya. Bapak-bapak yang pernah ikut strongman, pernah ikut sebuah simulasi. Simulasi itu pemimpinnya berdiri di sebuah tempat yang agak samar-samar. Lalu di sana ada satu orang yang bunyikan lonceng. Dan seluruh peserta, karena udah dilatih hari kedua, mereka akan cari bunyi lonceng. Padahal sudah hari kedua, mereka sudah kenal siapa pemimpin yang selalu menuntun setiap pergerakan selama camp. Waktu lonceng dibunyikan, semua orang kejar bunyi lonceng itu. Sementara pemimpinnya berdiri di samping dan tidak ada orang datang ke situ. Apa yang terjadi? Semuanya kena disiplin. Kenapa? Kamu cari bunyi loncengnya, tapi kamu nggak cari sumber. Itu yang terjadi di orang Israel. Dia kejar tiang awan, tiang api. Dia kejar mana dari sorga. Dia kejar air yang keluar dari batu karang. Tapi Allah sang sumber diabaikan. Akibatnya apa? Mereka menyembah berhala dan mati di padang gurun. Jadi mari kita ubah cara pandang kita tentang Tuhan. Memasuki tangga pertama, kata orang Ambon, ini tangga pertama dari 365 tangga berikutnya. Kita ubah cara pandang kita. Kita jangan lihat orang lain dia bawa berkat, barang. Tapi kita lihat Tuhan yang adalah sumber berkat. Saya mungkin pernah cerita ilustrasi tentang dua orang pekerja kota Jakarta. Gedung-gedung bertingkat belum terlalu banyak. Ada dua pria muda yang bekerja di sebuah gedung di Jakarta berlantai 18. Satu di lantai 18, satunya di bawah. Orang di lantai 18 yang masih bekerja itu, dia ingin kirim pesan. Waktu itu belum ada alat komunikasi. Dia berteriak minta tolong. Ada yang sangat urgen. Tapi suaranya nggak didengar orang di bawah karena angin bawa suaranya. Lalu dia cari-cari cara. Ketemulah koin 100 gobang itu, 100 yang tebal. Dia jatuhkan, kena kepala orang di bawah. Harapan orang di atas ialah kamu lihat ke atas, aku perlu. Tapi orang yang di bawah itu karena lihat uang 100 koin yang tebal itu dia ambil. Ketika ada tukang es lewat, dia beli es. Orang di atas semakin penasaran. Dia cari lagi, masih ada 1 koin lagi. Dia jatuhkan lagi dan kena orang di bawah itu, kena kepalanya. Orang itu ambil lagi. Dia nggak lihat ke atas dari mana datang uang itu. Ada tukang tahu lewat, dia beli lagi. Sementara orang di atas sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya orang di atas tidak ada koin lagi, dia ambil batu kali sebesar buah mangga dan dia jatuhkan ke bawah, kena kepala orang di bawah. Apa yang terjadi? Orang di bawah itu baru kemudian dia lihat ke atas. Itu menunjukkan bahwa berkat-berkat yang menimpa kita, kita enggak tatap ke atas mengucap syukur. Justru ketika datang problem, datang batu besar, baru kita mulai menatap ke atas mencari sumber. Tuhan bukan sumber kutuk, Tuhan sumber berkat. Maka paradigma yang pertama yang harus kita ubah memasuki 2024, selalu memandang sumber. Jangan lihat berkat yang dilepaskan Tuhan,
tapi lihat Tuhan yang melepaskan berkat. Saya ulang, jangan berpatokan pada berkatnya, tapi pada Tuhan sang pemberi berkat. Ada dua contoh yang patut kita renungkan. Abraham dan Lot. Abraham itu punya hak sepenuhnya. Keponakannya namanya Lot. Mereka bersama-sama berjalan, masing-masing punya domba, masing-masing punya gembala. Tapi karena para gembala sudah mulai gelisah, ribut antara gembala Lot dan gembala Abraham tentang makanan para domba. Abraham berinisiatif sebagai seorang bapa, sebagai seorang yang berhikmat. Dia bikin keputusan. Lot, kamu keponakanku, tapi kamu juga punya harta. Supaya gembala-gembala kita nggak ribut tentang makanan para domba, sebaiknya kita pisah. Wilayah ini cukup terbuka. Kalau kamu ambil sebelah utara, Om akan ke sebelah selatan. Kalau kamu ambil ke timur, Om akan ambil ke barat. Abraham yang menawarkan. Padahal Abraham punya hak untuk memutuskan. Lalu Lot mengarahkan matanya dan dia melihat sungai Yordan dengan airnya begitu jernih. Dia lihat rumput-rumput yang begitu hijau. Logikanya masuk di akal. Domba butuh air, domba butuh rumput. Maka Lot mengambil keputusan, Om, aku pilih dataran sungai Yordan. Abraham konsisten. Dia pilih seberangnya, daerah Sikem, dan daerah itu kering kerontang, tidak ada air, tidak ada rumput. Tapi coba perhatikan, siapakah yang sangat diberkati? Bukan Lot, tapi Abraham. Mengapa? Karena Lot bergantung kepada hukum alam, sedangkan Abraham bergantung kepada hukum perjanjian dengan Tuhan. Alam bisa berubah, alam bisa kering, alam bisa selesai, tapi perjanjian dengan Tuhan tidak pernah kering dan tidak pernah selesai. Dari situ kita belajar bahwa Abraham bergantung sepenuhnya kepada Allah, sumber berkat. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan kepada Musa, kasih tahu sama Harun abangmu, katakan kepada orang Israel, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jangan dipotong. Berkat buatmu, perlindungan buatmu, harus dimulai dengan kata Tuhan, sumber yang memberkati dan melindungi. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam dunia medis, orang-orang yang sakit tertentu selalu ada sinar laser di bagian-bagian yang perlu dirawat khusus untuk memungkinkan orang itu bisa segera mengalami kesembuhan yang sempurna. Alam menyinari. Kenapa? Karena ada kegelapan yang menaungi kita. Maka terang macam apapun akan berakhir. Bahkan matahari pun akan berakhir 12 jam. Karena terjadi perputaran. Tapi Tuhan tidak pernah dikuasai oleh kegelapan. Maka Tuhan itu menyinari orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, seolah-olah berhadapan muka dengan muka.
Di sorga nggak butuh PLN. Di sorga nggak butuh listrik. Di sorga nggak butuh Petromax. Karena wajah Allah terang benderang melebihi siang yang Dia ciptakan. Maka izinkan dalam perjalanan tahun 2024 kita biarkan wajah Tuhan menyinari kita. Bukan wajah orang-orang tertentu. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ada orang ngaku-ngaku jadi sumber. Bertobatlah, hanya Tuhanlah sumber sinar yang sejati. Allah menyinari engkau. Artinya dalam kegelapan macam apapun, ada Allah di sana. Wajahnya menyinari engkau, berhadapan muka dengan muka. Dan bukan hanya menyinari, tapi Dia memberi engkau kasih karunia. Anugerah Allah yang tidak bisa dibayar oleh jasa apapun. Kasih karunia Allah itu grace, anugerah yang tidak bisa ditukar dengan jasa dan pekerjaan apapun. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia hadapkan wajah, Dia mau bilang begini, lu gak percaya? Saya melihat banyak wanita yang gendong bayi, selalu menghadapkan wajah kepada bayinya. Apalagi kalau mau foto, itu mereka paksa bagaimana caranya anak itu menghadap ke kamera. Karena yang mau diambil itu apa? Wajahnya. Dan kalau kita semua ambil foto, selalu tukang fotonya bilang, ayo semua lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Kamera yang mana? Kalau tiba-tiba ada 5 orang yang ambil foto, ini dulu fokusnya di sini. Semua menghadapkan wajah ke kamera supaya gambarnya itu lebih bagus dan bisa terang benderang. Nah, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, berkat ini sifatnya personal. Tuhan memberkati dan melindungi setiap orang secara pribadi. Penyelamatan juga pribadi. Tidak ada perwakilan. Makanya kalau baca di kitab Perjanjian Baru, kalau ada 2 orang sedang membajak sawah, 1 diangkat, 1 tinggal. 2 orang sedang duduk, 1 diangkat, 1 tinggal. Karena itu pilihan. Maka imanku tidak bisa menyelamatkan komunitas. Imanku menyelamatkan aku. Tetapi imanku bisa mempengaruhi komunitas untuk hidupnya benar. Mari kita periksa 2023 hidup kita. Kehadiran kita membuat orang senyum atau membuat orang takut. Hidup bersama kita membuat orang itu merasa bangga atau mereka merasa tidak happy dengan kehadiran kita. Maka kita mulai mengevaluasi diri kita sendiri. Kita mulai belajar untuk membiarkan wajah Tuhan bersinar atas kita dan Dia berdampak kepada orang lain. Apakah di rumah kita, keluarga-keluarga kita merasakan Tuhan hadir di rumah kita? Atau jangan-jangan mereka takut tinggal di rumahnya sendiri? Jangan-jangan mereka takut untuk berjumpa dengan orang tuanya. Jangan-jangan mereka takut untuk bersalaman dengan kita. Karena ada penghakiman, karena ada pembulian, karena ada pengabaian. Mari kita putuskan, tinggalkan 2023 dengan segala kebodohan kita. Lalu kita masuk 2024 dengan berkat dari Tuhan. Tuhan sumber berkat. Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat ini sering diucapkan dalam berkat-berkat ibadah. Akhirnya kita rasa biasa aja. Padahal ada kuasa yang begitu hebat. Allah sumber berkat. Allah yang melepaskan berkat. Dan Dia bilang, aku memberkati engkau. Dia tidak bilang, aku akan memberkati engkau. Tidak ada kata akan di sini.
nanti. Tapi dia bilang, aku memberkati engkau, pasti. Tapi penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun kita baca di kita bilangan pada ayat-ayat sebelumnya, kita temukan bagaimana Tuhan begitu tegas tentang dosa dan kesalahan. Ketika orang lepas dari semua dosa dan kesalahan, ambil keputusan untuk hidup benar, maka berkat itu akan menyertai dia. Keputuskan hari ini, saya berdoa supaya kita setiap pribadi, keluarga dan jemaat GKO Sola Gracia khususnya, tahun ini kita berjalan dengan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat. Jangan kita berjalan dengan tuduhan orang. Jangan kita berjalan dengan pembulian orang. Jangan kita berjalan dengan agenda-agenda pribadi kita. Jangan kita berjalan dengan kerinduan untuk menyingkirkan orang lain. Jangan kita berjalan dengan agenda-agenda iblis. Tapi berjalan dengan agenda Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pastikan sebelum kita keluar dari rumah kita. Ucapkan kalimat ini. Tuhan, engkau berjanji memberkati aku dan melindungi aku. Tuhan, engkau berjanji memberkati anakku dan melindungi anakku. Tuhan berjanji memberkati istriku dan engkau akan melindungi dia. Ucapan-ucapan ini mesti keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Maka haram hukumnya ucapkan kutuk buat keluarga kita. Haram hukumnya ucapkan kutuk buat istri, anak, suami, dan sesama warga gereja. Mari kita awali tahun 2024 dengan selalu mengucapkan berkat dari Tuhan. God bless you, nah. God bless you, Pa. God bless you, Ma. God bless you. Sebutkan namanya. Biasakan untuk mengucapkan berkat. Karena sesuatu yang diucapkan dengan iman pasti terjadi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, wajah Allah yang bersinar atas hidupmu. Dan semua kegelapan akan sirna. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saya sangat yakin kita semua yang ada di gereja ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang sedang di Zoom online, kita semua butuh berkat dari Tuhan. Tapi jangan hitung berkat berdasarkan materi. Tapi lihatlah Tuhan sumber berkat kehidupan. Dan itulah sebabnya kita berjalan di tahun 2024. Kita singkirkan semua kutuk, dosa dan kecemaran. Kita singkirkan semua kerinduan atau keinginan membuli orang lain. Kita singkirkan keinginan-keinginan untuk menghakimi orang lain. Kita singkirkan dalam nama Yesus. Di jemaat GKO Sola Gracia, saya berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya tahun 2024 kita berjalan dengan Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan. Damai sejahtera beserta engkau, perlindungan Tuhan beserta engkau, sinar wajah Tuhan beserta engkau, kasih karunia Allah beserta engkau. Dan tidak hanya itu buat setiap pribadi. Tapi perhatikan ayat terakhir, ayat 27. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Maka bapak-bapak biasakan meletakkan nama Tuhan di atas keluargamu. Meletakkan nama Tuhan ke atas kepala anak-anakmu. Meletakkan nama Tuhan di atas kepala istrimu. Meletakkan nama Tuhan di atas umat Tuhan ini. Karena ketika meletakkan nama Tuhan, maka Tuhan akan berotoritas melepaskan berkat. Saya punya tradisi sejak Yanson lahir 30 tahun lalu. Ini anak ini sudah umur 30 tahun. Kevin 23 tahun. Dua anak saya ini, saya punya kebiasaan yang tidak pernah berubah sampai tadi pagi masih berlangsung. Saya biasanya bangun lebih cepat, subuh-subuh. Karena udah tradisi dari dulu. Bukan karena jadi pendeta baru bangun subuh. Tapi memang kami dilatih sejak masih kecil. Sudah biasa bangun subuh. Kadang-kadang jam 4. Dan pekerjaan saya selesai, saya ucap syukur, saya harus turun
ke kamar anak-anak. Itu sebabnya kamar mereka tidak boleh dikunci. Lalu saya datang tanpa mereka tahu, atau mungkin juga mereka rasa, saya letakkan tangan ke atas kepala mereka. Saya hanya melepaskan berkat Tuhan. Setiap hari kalau saya ada di rumah dengan mereka. Kalau saya keluar kota, saya berdoa. Karena saya percaya berkat yang datang dari Allah itu tidak akan pernah gagal. Maka biasakan bapak-bapak berkati keluarga kita setiap hari, tumpang tangan. Kadang-kadang mereka menyebalkan, kesal nggak kesal. Mungkin siang itu kita suruh mereka nggak lakukan, atau kita berharap mereka cepat pulang, nggak pulang-pulang. Tapi coba saudara tengah-tengah malam atau subuh masuk ke kamarnya dan melihat mereka sedang tidur pulas dengan bernafas. Betapa terharunya kita melihat mereka. Itu yang Yesus lakukan dengan murid-murid di Kapernaum selama 3,5 tahun. Bayangkan setiap subuh Yesus sebelum berdoa, dia letakkan tangan buat murid-muridnya pada waktu mereka masih tertidur. Dan itulah berkat yang harus kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Jemaat, baik yang di gedung gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Jalanlah di tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Amin.